Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar di hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kita sekarang masuk ke materi yang baru, yaitu tentang materi trigonometri. Sebelum ke materi, Bapak bacakan dulu tujuan dari pembelajaran di materi trigonometri ini. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan sudut dan sisi dari segitiga siku-siku. Yang kedua, menjelaskan definisi perbandingan trigonometri untuk sudut lancip menggunakan konsep kesebangunan. Yang ketiga, menggunakan hubungan antara sinus dan kosinus untuk sudut penyiku. Yang keempat, menggunakan perbandingan trigonometri dan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan segitiga siku-siku. Sebelum pada materi tentang sudut siku-siku, kalian harus mengenal dulu apa itu trigonometri, apa itu hubungan antara derajat dengan radian. Itu awalnya dari sana. Yang pertama, bagaimana hubungan antara ukuran derajat dan radian. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Dan 1 radian sama dengan 180 per pi. Adapun contoh, ubahlah ukuran derajat ke dalam radian. A 30 derajat dan B 45 derajat. Jawab, 30 derajat kali pi per 180 radian sama dengan pi per 6 radian. Yang kedua, 45 derajat kali pi per 180 radian sama dengan pi per 4 radian. Kemudian contoh yang kedua, ubahlah ukuran radian ke dalam derajat. A 1/3 pi. Kemudian yang B 5/6 pi. Jawab, A 1/3 dikali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Karena harga pi itu adalah 180 derajat. B 5/6 kali 180 derajat sama dengan 150 derajat. Selanjutnya, lihat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Bisa dilihat gambarnya. Garis yang merah adalah sisi depan sudut. Garis yang berwarna biru adalah sisi samping sudut. Dan garis yang berwarna hijau adalah sisi miring. Dan ini adalah sudutnya sudut alfa. Maka didapat sinus suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi depan suatu sudut dengan sisi miring. Jadi sisi depan dengan sisi miring. Kemudian kosinus suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi samping suatu sudut dengan sisi miring. Jadi sisi samping dengan sisi miring. Ini untuk kosinus. Dan untuk tangen suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi depan suatu sudut dengan panjang sisi samping. Jadi sisi depan dibagi dengan sisi samping. Adapun keterangan, setiap yang di hadapan sudut adalah sumbu Y. Lihat dalam segitiga
siku-siku ABC, di mana siku-siku di C. Ruas garis BC sama dengan X. Ruas garis AC sama dengan Y. Dan ruas garis AB adalah sama dengan R. Maka sin alfa sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi miring. Jadi di sini sisi depan sudutnya adalah sumbu Y. Atau sama dengan depan miring. Untuk cos alfa sama dengan sisi samping sudut, ini sumbu X, dibagi sisi miring, sama dengan samping miring. Kemudian untuk tangan alfa, yaitu sisi depan sudut, yaitu sumbu Y ini, kemudian sisi samping sudut, maka disingkat desa. Untuk lebih mudah mengingat nilai perbandingan trigonometri sin, cos, dan tangen berturut-turut, demi, sami, dan desa, maka didapat sin alfa sama dengan AC berbanding BC atau Y per R. Ulangi, sin alfa sama dengan AC berbanding AB atau Y berbanding R. Kemudian cos alfa sama dengan CB atau BC berbanding AB. Jadi X per R. Kemudian tangen alfa yaitu AC sisi depan sudut berbanding BC sisi dekat sudut, itu Y per X. Contoh soal bisa dilihat, diketahui segitiga ABC yang sikusnya di C seperti tergambar di samping, yaitu panjang AB sama dengan 5 dan panjang AC sama dengan 3 cm dan BC 4 cm. Tentukanlah sin, cos, dan tangen. Lihat segitiga ABC dengan siku-siku di C, di mana panjang AB sama dengan 5 cm, panjang BC sama dengan 4 cm, dan panjang AC sama dengan 3 cm. Cara menjawabnya, sin alfa sama dengan AC per AB atau sama dengan Y per R sama dengan 3 per 5. Kemudian cos alfa sama dengan BC dibagi AB atau sama dengan X per R sama dengan 4 dibagi 5. Kemudian tangen alfa sama dengan AC dibagi BC sama dengan Y per X sama dengan 3 per 4. Adapun perbandingan trigonometri yang lain yaitu sekan, kosekan, kotangen. Sekan merupakan kebalikan dari kosinus, kosekan merupakan kebalikan dari sinus, dan kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Lihat contoh soal di atas. Jadi sekan alfa sama dengan R per X sama dengan 5 per 4. Lihat di atas, tadi cosnya adalah X per R 4 per 5, maka sekannya adalah menjadi 5 per 4. Kosekan artinya sama dengan sepersin, yaitu kebalikan dari sin, yaitu R per Y, di mana
R-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 3. Kotangan kebalikan dari tangan, yaitu tadi tangannya adalah Y per X, sedangkan kotangannya adalah X per Y, yaitu 4/3. Lanjut. Contoh soal yang berikutnya. Diketahui sudut B sama dengan 30 derajat. Ini. Dan siku-siku di C dengan panjang AC sama dengan 4 cm. Dan tentukan sisi lainnya. Jawab. Lihat segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sudutnya 30 derajat. Panjang AC adalah 4 cm. Cara menjawabnya, seperti tadi rumusnya, sin 30 sama dengan Y per R atau 4/R. Karena setiap yang di hadapan sudut adalah sumbu Y. Maka R sama dengan 4 dibagi sin 30 derajat. Maka R sama dengan 4 dibagi setengah, R sama dengan 8. Dan untuk cos 30 derajat sama dengan X per 8. Karena R-nya sudah diketahui yaitu 8. Maka 8 sama dengan X dibagi cos 30 derajat. Atau X sama dengan 8 dikali setengah akar 3. Maka X sama dengan 4/3. Contoh soal berikutnya. Diketahui panjang BC sama dengan 6 cm dan panjang AC sama dengan 8 cm, siku-siku di C. Dengan tentukan sisi lain dan sudut sin apa, cos apa, sekan apa, dan kosekan apa. Kita gunakan rumus Pythagoras yang mungkin kalian kenal ketika di SMP. Ya, segitiganya ABC, siku-siku di C masih dengan panjang AC 8, panjang BC-nya 6, tinggal mencari sisi miring AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di mana seperti yang sudah tadi ditampilkan, ya bahwa sisi miring adalah sebagai R. Di hadapan sudut adalah sebagai Y. Dan dekat sudut adalah sumbu X. Maka R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan R sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. R sama dengan akar 36 ditambah 64. Maka R akar 100 sama dengan 10. Maka sin apa sama dengan 8/10, cos apa sama dengan 6/10, sek apa sama dengan 10/6, dan cosek apa sama dengan 10/8. Yang berikutnya adalah perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yaitu sudut khusus atau sudut istimewa. Adalah suatu sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara eksak atau tepat. Sudut yang dipelajari adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Lihat berdasarkan teorema Pythagoras, di mana di sini segitiga ABC yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, karena C-nya ada sebagai sisi miring. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. B-nya kita ganti dengan A kuadrat. Maka C sama dengan A akar 2. Nah, perbandingan seperti dilihat di segitiga yang berikutnya, yaitu dengan sudut 45 derajat. Sini sisi miring itu akar 2. Kemudian AC-nya adalah 1, CB-nya adalah 1. Berarti jarak antara AC dan BC adalah sama. Maka didapat sin 45 sama dengan A per C. Sama dengan A dibagi A akar 2. Sama dengan 1 dibagi akar 2. Hasilnya setengah akar 2. Jadi sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Kemudian cos 45 derajat.
sama dengan B per C sama dengan A per A akar 2 sama dengan 1 per akar 2 atau sama dengan setengah akar 2. Jadi sama. 45 nilainya adalah setengah akar 2. Berikutnya ada tangan 45. Tangan 45 sama dengan A per B. Artinya sama dengan A dibagi A atau sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi tangan 45 hasilnya adalah 1. Nah, coba kalian diskusikan soal-soal berikut ini. Silakan dibagi antara 4 sampai 6 kelompok. Ya, atau satu kelompoknya terdiri dari 6 orang sesuai nanti Bapak urutkan sesuai daftar absensi. Ya. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang akan didiskusikan. Semoga berhasil dan nanti hasilnya dikumpulkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.